Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kali ini saudara, saya akan menerangkan kepada saudara ciri khas Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Tuhan yang benar-benar Tuhan. Mengapa perlu hal ini saya terangkan? Karena saudara, sejak dahulu kala manusia banyak kali menciptakan Tuhan-Tuhan palsu saudara. Ya, nah, karena ada cukup banyak Tuhan-Tuhan palsu yang diciptakan oleh manusia, maka semakin sulit kita untuk membedakannya, saudara. Ya, kalau kepalsuan itu cuma satu, akan lebih mudah kita untuk membedakan. Tapi karena banyak, saudaraku, maka kita perlu hati-hati, kita perlu cermati, agar kita tidak tersesat, kita tidak terkecoh dengan Tuhan-Tuhan palsu ini, saudara. Nah, salah satu ciri khas Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang benar-benar Tuhan, itu adalah kedamaian, saudara. Ya, nah Tuhan palsu ini juga menerangkan atau mengajarkan kepada pengikutnya tentang kedamaian. Tetapi pasti ada perbedaannya, saudaraku. Ya, kedamaian yang diajarkan oleh Tuhan palsu ini adalah dengan menghapus atau meniadakan atau merusak atau mengganggu kedamaian orang lain. Itu saudara, ciri-ciri. Jadi dia memiliki kedamaian yang egois. Ya, dia mau damai dengan cara orang lain itu disingkirkan. Orang lain itu harus nurut apa kata dia. Ini adalah ajaran dari Tuhan yang palsu. Bagaimana dengan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan? Tuhan yang sesungguhnya Tuhan mendasarkan kedamaiannya itu atas kebenaran, ya. Kebenaran yang bersumber dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Sehingga ketika kebenaran itu diterapkan, orang lain di sekitar kita itu akan turut merasakan dampaknya. Jadi bukan cuma kita saja yang merasakan kedamaian itu, lingkungan di mana kita berada juga akan merasakan kedamaian itu, saudara. Ya, itu perbedaan dasarnya, saudara. Nah, mari kita mulai. Di dalam Yesaya 32 ayat 17, firman Tuhan di situ berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Perhatikan baik, saudara. Dasar daripada damai sejahtera itu adalah kebenaran. Dari mana sumber kebenaran ini? Dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, saudara. Ya, bukan dari pikiran manusia. Ada banyak orang berpikir dia benar, tetapi kemudian benarnya itu hanya menurut dia. Ya, akhirnya dia memaksakan apa yang dia pikir benar itu kepada orang lain, untuk orang lain harus turut apa maunya dia. Nah, ini bukan kebenaran. Kalau kebenaran yang berasal dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, itu berlaku sama bagi semua orang. Ya, jadi bukan kepada sekelompok orang. Semua orang akan menerapkan kebenaran yang sama yang bersumber daripada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu, saudara. Ya. Dan kalau dilakukan, maka bukan cuma dirinya saja yang akan mendapatkan damai sejahtera itu. Bukan cuma dirinya sendiri yang mendapatkan ketenangan. Bukan cuma dirinya sendiri yang mendapatkan ketentraman. Tapi lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia berada juga akan merasakan dampak itu, saudara. Ya. Hati-hati, saudara. Ya. Hati-hati dengan damai-damai palsu, saudara. Ya, ngomongnya damai, tapi egoisnya ada, saudaraku. Ya, dia berkata damai supaya tercapai niat dia, tercapai maksud dia, tercapai keinginan dia untuk mendapatkan damai bagi dirinya sendiri, saudara. Ya, harus teliti, saudara, harus hati-hati dengan pola-pola seperti itu. Ayolah kita berdamai. Ya, berdamai karena menguntungkan orang ini. Ya, bukan untuk kebaikan bersama. Ya. Dia mengajak damai karena formulanya atau rumusannya atau penawarannya itu disetujui oleh orang yang terintimidasi. Ya, diajak berdamai, mari kita damai. Ya, damai karena dia sendiri mendapatkan keuntungan dari damai itu. Sementara lawannya yang diajak berdamai itu tidak mengalami rasa damai itu, saudara. Maksudnya ngerti ya, saudara ya? Hati-hati, saudaraku. Ajaran yang dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan tidak akan mengajarkan hal serupa itu. Ya, saudaraku. Nah, kita melangkah lebih jauh lagi di dalam Yesaya 9 ayat 5. Di sana firman Tuhan berkata begini, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai. Siapakah ini? Dia ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia. Dan dia itu adalah Raja Damai. Itulah sebabnya ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Dia tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kepada manusia, untuk membenci orang lain. Garis bawahi itu saudara. Saudara boleh teliti di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada manusia, kepada pengikutnya, agar membenci orang lain. Bahkan diajarkan untuk kita mengasihi musuh kita, saudara. Ya, mengampuni setiap orang yang berbuat salah kepadamu. Itu ajaran kasih, saudara. Maka salah satu muridnya, yaitu Yohanes, di dalam Yohanes 16 ayat 2 berkata dengan sangat tegas dan terang benderang, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah ini saudara, ya, ajaran kasih. Kemudian muncul ajaran lain yang mengatakan kalau engkau membunuh, ya, demi Allah, itu kamu berbuat bakti. Ini sangat kontradiksi, sangat berlawanan, sangat bertolak belakang dengan ajaran kasih. Karena kasih itu tidak akan membunuh orang, saudaraku. Jangankan membunuh, melukai perasaan saja tidak akan mau, saudaraku. Ya, orang yang di dalam hatinya telah dipenuhi dengan ajaran kasih tidak akan mau membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain kecewa, ya, tidak akan mencederai orang, mencelakai orang. Apalagi lah sampai membunuh dengan membawa nama Tuhan, saudara. Selanjutnya, saudara, di dalam 1 Yohanes 4, ya, ayat 7 dan 8, di sana juga firman Tuhan lebih menegaskan lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ya, setiap orang yang mempraktekkan kasih itu, dia tuh lahir dari Allah. Orang ini mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Terangnya saudara, ya, jelas sekali ya. Allah itu kasih. Dia tidak akan memberikan ajaran yang membenci kelompok lain, membenci orang lain. Ya. Jadi kalau saudara menerima ajaran yang ujung-ujungnya saudara harus menimbulkan ketidaktentraman bagi pihak lain, yang ujung-ujungnya membuat saudara harus menimbulkan ketidaktenangan bagi orang lain, apalagi sampai saudara diajarkan untuk membunuh orang lain, ini bukan ajaran kasih, saudara. Ya, jadi jelas itu bukan ajaran dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Maka saudara harus hati-hati jangan sampai terkecoh. Ya, sangat berbahaya, saudara. Ya, dikatakan di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini artinya hidup kekal dalam kerajaan sorga. Sebab di sorga itu tempatnya damai sejahtera, di sorga itu tempatnya ketenangan, di sorga itu tempatnya ketentraman. Sehingga jikalau di dalam dunia ini engkau diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan judul damai sejahtera, tetapi engkau mengakibatkan ketidaktenangan, engkau mendatangkan ketidaktentraman, maka tempatmu bukan di sorga untuk selama-lamanya. Karena itu bertentangan dengan kasih. Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, sebab Allah adalah kasih, itu tidak terbantahkan. Jadi salah satu ciri Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang benar-benar Tuhan, adalah ajaran damai sejahtera yang dilandasi oleh kebenaran, yang dilandasi oleh kasih. Ini saja saudaraku, ya.
salah satu ciri bahwa engkau sedang mengikuti Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang benar-benar Tuhan, adalah ketika engkau mendapatkan pengajaran-pengajaran yang membawa engkau kepada damai sejahtera. Engkau akan merasakan damai sejahtera, engkau akan merasakan ketenangan, engkau akan merasakan ketentraman, bahkan bukan cuma sampai di situ. Lingkungan di mana engkau berada pun akan merasakan damai sejahtera karena kehadiranmu. Lingkungan di mana engkau berada akan merasakan ketenangan dan ketentraman karena kehadiranmu. Jadi kalau di dalam rumah tanggamu hari ini masih terdapat perselisihan tajam, ya, masih terjadi suasana yang panas, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, maka artinya di mana engkau berada hari itu tidak ada Tuhan di sana. Dimanapun engkau berada, saudara, di rumah tangga, di tempatmu bekerja, dimanapun, kalau di situ tidak mendatangkan kedamaian, ya, tidak terdapat damai sejahtera, tidak terdapat ketenangan, tidak terdapat ketentraman, maka sudah dapat dipastikan tempat itu tidak ada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Sebab kalau di tempat itu ada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, di tempat itu ada Tuhan yang benar-benar Tuhan, maka di tempat itu pasti akan menjunjung tinggi kebenaran. Kebenaran yang dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, bukan mau benar sendiri, ya. Kebenaran yang mendatangkan keadilan, kebenaran yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Ini saja, saudara. Jadi kalau saudara hati-hati mencermati, memperhatikan, saudara akan menyadari, ya, apakah saudara hari ini sedang mengikuti Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ya, salah satu cirinya yang saya terangkan hari ini adalah soal kedamaian. Yesus Kristus adalah Raja Damai dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu dibuktikan dengan ajarannya, saudara. Dia mengajarkan kepada manusia untuk memiliki kasih, sehingga muridnya Yohanes mampu berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas sekali, saudara. Jadi kalau engkau mengikuti ajaran yang ujung-ujungnya tidak mendatangkan damai sejahtera baik bagi dirimu sendiri maupun lingkungan di mana engkau berada, tidak mendatangkan ketenangan kepada dirimu sendiri maupun kepada lingkungan di mana engkau berada, tidak mendatangkan ketentraman kepada dirimu maupun lingkungan di mana engkau berada, jelas engkau telah mengikuti ajaran yang tidak berasal daripada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, tidak berasal dari Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena jelas sekali, saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab Allah adalah kasih. Kasih ini sangat menutupi segala kesalahan orang, saudara. Ya, jadi bukan menonjol-nonjolkan, membesar-besarkan kesalahan orang, bukan membesar-besarkan perbedaan, tapi saling mengasihi. Kita saling melengkapi, saling menolong, saling membantu. Ya, kasih itu tidak mencederai, tidak mencelakai. Ya, tidak menang sendiri, tidak egois. Jadi Tuhan kita yang kita sembah hari ini, Allah Bapa di sorga, dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah Allah yang adalah kasih. Ini garis yang benar, saudara. Jadi saudara jangan lagi terkecoh, ya. Kita berpikir kita sedang mengikuti Tuhan yang benar, tetapi ajarannya ternyata membawa kita kepada percederaan, saudara. Ya, membawa kita ke suasana yang damai bagi kita, tapi tidak damai bagi orang lain. Yang tenang bagi kita, tapi tidak tenang bagi orang lain. Yang tentram bagi kita, tapi tidak tentram bagi orang lain. Ini bukan ajaran dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Tuhan yang benar-benar Tuhan. Jadi saudara, hari ini harus cermati kembali, ya. Jikalau di mimbar gereja, ya, pendeta mengkhotbahkan kepadamu bahwa engkau harus membenci orang lain, maka ini adalah ajaran sesat yang bersumber bukan daripada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Ya, sebab Alkitab, kitab suci kita, di dalamnya terisi ajaran untuk saling mengasihi. Karena sudah jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya, kalau engkau mendapatkan ajaran yang bertentangan dengan kasih ini, maka engkau tidak mengenal Allah yang benar-benar Allah. Engkau tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Engkau tidak mengenal Tuhan yang benar-benar Tuhan. Sebab Tuhan yang benar-benar Tuhan itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Kiranya renungan ini memberkati saudara dan tetap hati-hati di dalam menerima setiap ajaran. Ya, sebab di mana engkau berada, di tempat benar pun engkau dapat saja menghadapi orang-orang yang tidak benar, saudara. Ya, yang mengira dia sedang melakukan kehendak Tuhan, ya, sedang melakukan perintah Tuhan, padahal sesungguhnya dia sedang mengikuti Tuhan yang palsu, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Jadi hari ini engkau sudah belajar bagaimana kita mengenali Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang benar-benar Tuhan, yaitu dari kedamaian. Kedamaian ini tidak tertandingi oleh makhluk apapun. Kita manusia belajar damai dari Tuhan. Ya, jadi kalau manusia sendiri merasa dia punya kedamaian tanpa dia mengenal Tuhan yang benar Tuhan, ini adalah kedamaian semu, saudara. Ya, cepat atau lambat orang yang memiliki kedamaian semu ini akan mengalami ketidaktentraman dan ketidaktenangan. Ya, demikian saudaraku pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.